Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Sudah siap dengan firman Tuhan hari ini? Yang sudah siap boleh Anda berdiri, kasih salam ya. Yang belum Anda salam hari ini ya, kasih high five lah ya, bukan hanya salam. Haleluya. Yes. Kata engkau dahsyat, engkau hebat, luar biasa. Sudah? Amin. Iya, dahsyat, luar biasa. Saudara, siapa di antara saudara ketika dalam berapa hari sebelum hari Ahad engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau menunggu masa ini, engkau tidak sabar datang ibadah? Ada? Oke, mencari 7 sukarelawan, boleh maju ke depan. Dengan cepat, 7. Jangan takut, tak dihukum. Tenang saja. Cepat. 7 sukarelawan, maju depan. 1. Oke, 2, lari. Luna, Efran, ayo siapa lagi? Yunis, oke. 1 lagi. 1 lagi. Fani, macam mau lari kau. Lari. Oke. Oke, silakan duduk. Nanti saya panggil lagi. Duduk di tempat kalian dimanapun Anda berada. Nanti kalau saya cakap 1, kalian angkat paper yang saya bagi. 2, sesuai dengan nomor. Oke, sekali lagi saya mau bertanya, siapa di antara saudara semangat hari ini dengan firman? Katakan yes. Saudara, hari-hari di mana kita hidupi hari-hari ini, Alkitab berkata, semakin hari, semakin akhir zaman, hidup semakin jahat. Katakan kanan kiri, jahat. Jangan lupa, Bah. Cakap, jangan lupa, Bah. Yes. Oleh karena itu izinkan saya sangat terdorong. Tuhan letakkan ini di hati saya. Ada sebuah buku yang mencatat juga, tetapi saya tidak ambil semua, tapi saya ambil beberapa sesuai apa yang di hati saya, sebab saya melihat secara umum ya. Yaitu apa? Satu tajuk yang penting dan saya harap saudara catat bukan hanya di paper, di handphone, tapi di roh hati saudara dan di pikiranmu. Ada amin? Supaya kita tidak tertipu oleh iblis. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3, 7. Kebohongan iblis. Lagi 2, 3, 7. Kebohongan iblis. Sebut angkanya. 1, 2, 3. 7 kebohongan iblis. Langsung saja saudara. Yang pertama, iblis paling suka menebarkan. Boleh berdiri sembari tunjuk-tunjuk ke belakang ke jemaat. Apa itu? Putus asa. Tepuk tangan. Gak ada yang ambil gambar lah. Ay sayangnya, mana fotografer kita ini. Saya sudah kasih fashion show macam ini. Lagi ulang. Lagi 1, 2, 3. Putus asa. Goyang-goyang Franis. Tak ada, kebas bilang. Oke, saudara, ini kebohongan. Saudara, saya mau berkata, kalau dicakapkan, hanya 7 ya pastor. Kalau kita mau merenung, ada banyak kebohongan iblis ya. Tetapi izinkan saya ambil 7, saya gabungkan, dan saya berdoa melalui 7 dulu lah, 7 dahulu ya. Tapi kita boleh semakin berjaga-jaga. Boleh saudara? Katakan kanan kiri, jangan ditipu sama iblis. Jangan dibully sama iblis. Seringkali iblis membuli kita, membohongi seluruh orang percaya
itu paling banyak, bahkan sering. Ini sering, kenapa? Karena hampir setiap hari. Yaitu nomor 1, melalui putus asa. Mari baca, next. Dalam Mazmur 43 berkata, 2-3, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, ini adalah ungkapan ekspresi pemazmur. Pemazmur sendiri berkata bahwa seringkali dia mengalami sebuah tekanan dan kegelisahan di jiwa. Dan jiwa itu, sekali lagi, dalam beberapa bulan terakhir kita sedang memberesi ya, TPU. Apa itu TPU? Tanah, pohon, ukiran jiwa ya. Tanah yaitu apa, akar-akar dari nenek moyang saudara ya. Apa yang engkau sadari atau tidak sadari, engkau harus putuskan selama engkau tahu. Yang tidak, engkau lakukan dengan iman. Dan juga pohon, ya itu sama juga ya, keturunan dari keluarga kita, orang tua kita, apa karakter yang menurun. Bahkan ukiran jiwa yaitu apa? Ada kejadian-kejadian apa yang memberi impact kepada jiwa kita. Tanpa kita sadari, jiwa itu diukirkan. Kalau seandainya sakit hati terus menerus, nggak pernah berhenti ya, sampai menuju kepada level kepahitan, level apalagi saudara, dendam, apalagi sampai boleh membunuh. So hal seperti itu harus diberesi. Katakan kanan kiri, beresi cepat ya. Dan hari ini nomor 1 kebohongan yang iblis sering tabur, yaitu roh putus asa. Siapa di antara setiap kita sering kali menghadapi ini ya, menghadapi masalah putus asa, menghadapi kesukaran kita mudah putus asa. Kita belum coba sudah putus asa. Nah ini yang lebih parah ya, belum juga sudah dicoba sudah putus asa. Ada banyak keputusasaan yang saya mau berkata tadi, spirit, roh saudara, mengikatmu, mengikat pikiran, mengikat di hati ya. Makanya tadi pujian itu luar biasa ya kan. I speak the name of Jesus over my mind and over my heart. Dari kepala atau pikiran dan juga atas hati. Kuasa Yesus luar biasa. Next, mari kita baca 2-3. Putus asa adalah kehilangan harapan dalam suatu hal, membuatkan mudah menyerah. Jadi orang akan dibuat sangat mudah menyerah. Engkau menghadapi pekerjaan susah, engkau akan mudah menyerah. Engkau menghadapi keluarga yang susah, mudah menyerah. Engkau menghadapi pelayanan susah, mudah menyerah. Dan hal ini kita harus bereskan secepatnya. Ingat, ini kebohongan iblis. Next, karena tekanan hidup yang kian berat dan permasalahan yang dialami, banyak orang menjadi putus asa dan frustrasi, stres, bahkan muncul kepada apa? Penyakit. Betul nggak saudara? Makin bukan saudara pikirkan dan renungkan firman, pada Tuhan berkata renungkan firman siang dan malam, tetapi engkau mengubah objeknya, merenungkan masalah siang dan malam. Tanya kanan kiri, kalau kau renungkan siang dan malam masalahmu, apakah memang itu boleh cepat selesai? Tanya dulu. Pastikan cepat selesai. Saya percaya saudara sepakat, tidak selalu dan seringkali tidak bisa selesai. Tapi alangkah baiknya kita ubah, sehingga dalam diri seseorang, next, itu akan muncul putus asa, roh putus asa. Next apa? Roh putus asa itu menjadikan muncul, yaitu apa saudara? Akan muncul rasa mengasihani diri. Ya, dia akan mulai self pity. Aduh, kasihanlah diriku. Aduh, saya ini kasihanlah. Tak ada yang mengasihiku, tak ada yang peduli padaku. Siapa yang sering kali muncul feeling bisikan-bisikan macam ini?
Aduh, saya ini nggak diberkati lah. Kasihan diriku, kurang duit. Orang lain duit banyak, ya kan? Saya duit sikit-sikit saja. Habis gaji minggu kedua habis sudah terbang kemana. Siapa di antara saudara pandang kanan kiri, pandang saja, jangan menuduh ya. Tengok saja, katakan sekarang itu bukan kamu. Amin. Macam nggak yakin. Amin. Perkatakan firman. Amin. Kan? Ya tadi kan speak the name of Jesus. Wah, amazing. Jangan hanya kuat dinyanyi, tapi harus kuat di dalam roh. Ada amin. Amin. Kurang semangat saudara. Semua berdiri ayo. Ya, saya mau saudara jangan ada yang mengantuk ya. Pastikan saudara di sini awake dan jangan ada yang dicuri oleh iblis. Semua benih firman. Cari kawan. Oke. Cari kawan dua orang. Ya. Kalau nggak ada 2-3 pun is okay, tapi jangan lebih. Oke. Sudah? Sekarang buat kalau 3 jelas Anda harus buat lingkaran, kalau 2 berhadap-hadapan. Sudah? Pandang matanya. Pastikan. Ya. Coba cek, ini mata mengantuk kah? Jangan tersinggung ya. Tak boleh putus asa. Sudah? Oke, kalau saudara sudah, cakap buat dia. Mulai hari ini, coba pandang matanya, jangan tengok saya. Saudara dengar saja. Oke, mulai hari ini, pastikan kamu ya, jangan pernah kuat-kuat putus asa. Amin. Jawab amin. Nah, nanti kalau saya cakap amin macam ini aminnya. Oke, silakan duduk ya. Jangan amin, mulai kurang lagi. Nanti saya suruh berdiri pula. Saudara, sering ini akan menjadikan diri kita apa? Kita mengasihi diri sendiri. Padahal Tuhan mengingatkan buat kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mengasihi diri, yes, tetapi bukan dalam sebuah makna di mana kita membuat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita jadi seperti tidak ada arti. Kenapa? Karena ketika kita sudah putus asa, kita jadi lupa kebesaran Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana mengatasi serangan atau kebohongan iblis ini? Ingat janji Tuhan. Di tahun ini, di bulan ini, bulan Agustus 2025, siapa masih rajin baca Alkitab? Ya, bukan suruh saya suruh saudara sombong ya, bukan ya. Tapi saya mau bertanya, siapa rajin? Karena firman adalah pedang, ya betul juga ya. Tapi yang saya mention hari ini pedang. Pelita juga betul ya, di tengah kegelapan dunia, jalan gak jelas, aduh buntu. Berarti engkau sedang dibawa dalam sebuah jalan gelap. Kalau kita menghadapi masalah tidak ada solusi, itu berarti jalan di depanmu lagi gelap. Kalau jalan lagi gelap, Anda perlu apa? Sangat pasti kita harus cari cahaya. Cari lampu kah? Cari apakah? Yang penting terang. Makanya Alkitab digambarkan pelita bagi kakimu. Tapi kita sudah tahu tidak mau melakukannya. Mari kita berubah. Katakan sama-sama, berubah. Ingat janji Tuhan. Bagaimana kita ingat janji Tuhan gak pernah baca Alkitab? Haleluya. Katakan no way. Katakan kanan kirimu, no way. Berubah, amin. Berubah, amin. Katakan berubah, amin. Berubah, amin. Yes, amin. Sekali seminggu saudara duduk dengar ya, diam pulang, nyanyi sikit-sikit, haleluya. Habis itu rontok semua benih. Lupa juga saudara, tanpa engkau makan seperti yang namanya apa? Kerbau ya. Makannya itu cara makan kerbau memamah biak. Kalau di sini tak tahu bahasanya apa. Maksudnya cara atau pola makan hewan dalam bentuk apa jenisnya. Habis dimakan, dimuntah, dimakan lagi, dimakan. Jadi diulang sampai itu intisarinya menyerap ke seluruh tubuhnya. Demikian firman. Ketika engkau stres, ingat janji Tuhan.
Ketika engkau berada dalam masalah yang berat, ingat janji Tuhan. Dan naik level lagi, bukan hanya ingat janji Tuhan, tapi kita yang percaya ada kuasa Roh Kudus. Karena firman itu jangan hanya logos. Kenapa ada orang baca firman gak bisa berubah? Karena dia belum pernah mengalami sebuah pekerjaan Roh Kudus. Karena logos harus jadi rema. Baru engkau ngerti, baru kita ngerti. Firman bukan hanya baca, tapi minta Roh Kudus terangi pikiran dan hatiku. Apakah yang engkau mau bicara buatku? Maka firman yang saudara baca, logos menjadi rema. Dan kalau rema itu engkau lakukan, itu sesuatu yang powerful, luar biasa. Dia akan membuat terobosan. Engkau mulai memperkatakan. Kalau engkau sedang bergumul dalam hal sakit, engkau mulai perkatakan, oleh bilur darah Yesus aku sembuh. Amin. Kalau engkau mengalami kekurangan, engkau ingat firman, Allahku mencukupkan semua kebutuhanku sesuai kekayaan dan hormat akan Dia. Engkau mulai ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Dan saudara percayalah, dari yang awalnya engkau lemah, hampir mau putus asa, tapi engkau akan dibuat bangkit karena firman. Ada amin? Katakan amin. Mengingat janji Tuhan, mulai perkatakan. Siapa di sini kalau saudara gosip kuat sekali suaranya? Ya, atau saudara gelak kuat kali suaranya, ya coba diganti ya diganti sedikit lah. Kebiasaan gosip kuat dikurangkan, ya kan? Kalau perlu dibuang, tapi engkau ubah suaramu, engkau pakai untuk memperkatakan firman. Ada amin? Ya, bukan hanya di gereja suaramu kuat, tetapi waktu di luar gereja, di rumah, di tempat kerja, bahkan di saat engkau begitu sangat lemah, mulai perkatakan firman. Saudara, cara kerja iblis nih ya, putus asa. Ini adalah celah yang sering digunakan oleh iblis. Kalau orang dia itu sudah putus asa, pasti imannya mulai turun, betul nggak? Dari level separuh turun sampai orang itu muncul atau yang namanya muncul penyakit yang lain, yaitu apa? Mulai tawar hati. Betul atau tidak? Dan saya mau berkata, katakan stop. Jangan tawar hati. Kalau orang sudah tawar hati, berarti engkau memang meragukan akan Tuhan. Makanya bangkitkan imanmu. Bagaimana bangkitkan? Tadi saya berkata, next. Dan ini harus menjadi catatan penting hari-hari ini. Karena dunia akan mulai menunjukkan sebuah gambaran, atau bukan hanya gambaran, tayangan yang akan semakin hari membuat iman kita rontok, saudara. Percayalah. Inflasi uang kemana-mana, ya kan? Ekonomi goncang di mana-mana, bencana di mana-mana, penyakit di mana, semuanya. Mana ada berita yang menyenangkan? Tapi firman Tuhan. Maka dikatakan jadi iman timbul, ayo baca, dari pendengaran dan pendengaran. Anda dengar hari ini duduk diam di gereja, imanmu dikuatkan? Kalau hari ini saya, maaf kata, saya gosip ya kan, tahu nggak saudara ya, duit ringgit turun terus. Aduh, coba keluarkan duit saudara, nggak laku itu nanti. Nah, saya tanya, imanmu kuat atau tidak? Kalau saudara dengar ceramah hal-hal yang oke lah, nampaknya fakta, tetapi ingat, kita jangan hidup karena apa yang kita lihat. Amin. Firman Tuhan berkata kita hidup karena firman Tuhan. Kita hidup karena apa yang tidak terlihat. Nggak ada yang amin lah, haleluya. Nggak yakin saudara ya? Hari ini siapa yang wallet saudara hanya 10 ringgit? Kalau engkau serius dengar firman Tuhan, engkau berdoa, engkau melayani Tuhan, bukan show, tapi engkau melayani dengan tulus, dengan cinta, saya sangat percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau sampai kelaparan. Kecuali, dengar, yang pertama karena dosa, kedua karena Tuhan punya rencana, and the end apa? Kembali akan dinyatakan kemuliaannya. Pasti ada mujizat. Katakan pasti. Saya tengok yang wajah si Fazli saja, gara-gara depan saya kali ya, matanya binar ya. Coba katakan pasti. Katakan jiran kanan kirimu, kau pasti dapat mujizat, Bang.
Pasti dapat mujizat. Pasti macam itu. Pasti. Jangan dilembutkan. Lagi ulang-ulang 1, 2, 3 katakan kanan kirimu. Pasti. Pasti dapat mujizat. Bilang. Jangan pasti apanya. Nggak jelas. Harus komplit. Pasti dapat mujizat. Sekalipun kadang mungkin kau akan berkata ya, ada kalanya memperkatakan firman ini, saudara dengar ya. Kalau dia memang sampai masuk ke rohmu, ketika engkau begitu down, engkau perkatakan. Kadang-kadang bahkan sering kali engkau akan perkatakan sambil nangis. Pasti aku terima mujizat hari ini. Amin. Nampak loh saudara, saya mau berkata ya, orang yang memperkatakan dia hanya lip service dengan sampai masuk ke rohmu, yang macam sepakat, yes, Roh Kudus sepakat, maka pasti terjadi. Ketika saya melayani di Sumatera saudara ya, satu tempat itu sangat-sangat pedesaan lah, saya tak mau share. Wah itu nggak ada bilik mandi, nggak ada, semua nggak ada, sampai makanan pun tak ada. Saya masuk ke dalam dapur, semuanya nggak ada. Saya bilang haleluya. Dan hari itu saya bilang, wah ini dahsyat ya, saya jarang tengok tempat nggak ada, semua nggak ada. Dan datanglah salah satu kawan saya, macam ini Ben, kalau di desa macam ini. Saya bilang oke, nggak masalah, kita doa. Nggak ada makanan, puasa. Oke, puji Tuhan. Puasalah kami saudara puasa terpaksa. Puasa kami berdoa. Akhirnya saya ajar kawan saya, karena saya tengok dia doa nangisnya kuat, semua keluar, sampai saya bilang aduh Tuhan, hati saya pun sudah terjamah, apalagi Tuhan, ya kan? Amin. Iya saudara, dia nangis, kami doa di gereja berdua. Dua anak gadis saudara, bayangkan lagi ini keroncongan dalam, ada main drum dalam perut kami ini, sambil doa dalam. Akhirnya Tuhan ingatkan, perkatakan. Saya panggil kawan saya, ya mungkin dia belum biasa gitu ya, pemahaman Alkitab juga belum. Saya bilang ayo berdiri, nggak usah banyak nangis. Oh ya macam mana? Oke, berdiri, kita perkatakan, ayo kita panggil. Nah di belakang tempat kami itu, ya kalau di sini berapa saudara yang misalkan, itu sawah, waduh berhantaran sawah luar biasa. Di tengah sawah ada tambak, di dalam tambak itu ada begitu banyak bervelosip ikan-ikan mas saudara. Jadi hari itu saya bilang, itu ikan mas banyak kali di belakang rumah kita. Tuhan udah kasih tempat, kebetulan nggak? Saya melihat tidak kebetulan. Ayo kita panggil. Apa yang dipanggil Bet? Ya dia kurang memahami lah. Saya bilang ayo panggil ikan mas. Oke macam mana? Panggil lah. Ikan mas datang. Kamu mau berapa? 3, 4. Oh boleh cakap? Boleh lah. Saudara, one day ya, ketika engkau dibawa naik level, dibawa matang, dibawa dewasa, engkau akan mulai melihat saya sedang bertumbuh juga, mengenal Tuhan. Tapi saya mau berkata, jangan pernah merasa puas, amin. Ya jangan hanya bilang, saya udah Kristen dari baby loh pastor, sertifikat keluar IC Kristen. Tapi maaf, dalam hal iman, saudara nggak usah tak boleh pakai IC saudara, keterangan, dokumen apa. Iblis juga tidak takut loh saudara. Katakan kanan kiri, betul Pak. Ya, sebab apa? Karena kita harus hidup di dalam iman, di dalam roh. Roh dan daging selalu bertentangan. Singkat cerita, saya punya kawan ini luar biasa. Saya ajar apapun dia mau, itu saya suka. Akhirnya hari itu, ayo kamu katakan ikan mas, saya cakap duit. Wah, iya, ayo biar komplit, ya kan? Beras gak ada, maka semua ikan mas, ya kan? Akhirnya dia cakap 3 ikan mas dalam hati. Aduh kok gak lebih sih, kok 3 saja. Dan saudara, benar saudara, petang itu ajaib. Tiba-tiba ada satu, ya kan, opung-opung datang, dia bilang, Ibu Pendeta, oh opung sayang, Ibu Pendeta, kami tadi ambil ikan mas dari tambak lebih banyak, terlalu lebih. Oh nggak boleh kelebihan makan, boleh share dalam hati lah saudara. Tapi kan nggak boleh terlalu, ya harus sedikit diplomatik ya. Oh ada apa Pung? Kami itu kelebihan. Datang anak saya berkata, bagilah rumah pendeta tuh, kasih 3. Aduh itu dia, saya bilang,
Saya punya kawan cakap kok 3, tapi ya itulah ya. Akhirnya dalam anugerah kami makan ikan mas 3 ekor, saudara. Dia masak itu sambil gemetar. Saya bilang, kenapa gemetar? Baru kali ini saya cakap itu jadi. Saya bilang, makanya sering cakap, jangan banyak gosip. Saya bilang, anugerah Tuhan, saudara. Ada amin? Saudara mau ngalami? Awal-awal kau diizinkan kecil-kecil dulu, nanti sampai one day, one by one, level imanmu ditambah oleh Tuhan. Ada amin? Ada amin? Tengok kanan kiri, yakin gak dia? Ya, jangan tanya, tengok saja wajahnya. Yakin gak? Hanya yang yakin, yang percaya dapat mukjizat ya. Katakan lagi, pasti dapat mukjizat. Amsal 15 ayat 13 berkata dengan cepat, makanya kita harus yang punya jaga hati ya, yaitu apa? Hati gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kenapa Tuhan tidak mau kita dibully iblis? Jangan ikut-ikutan. Kalau iblis lagi membuli saudara, kau rasa sudah mulai putus asa, engkau harus berkata stop. Darah Yesus, roh putus asa kebas. Ada amin? Karena engkau harus ambil bagian ini, yaitu hati gembira. Karena kalau engkau putus asa sama dengan hatimu pedih, maka semangatmu itu patah. Ayo kerja nggak semangat, makan ini nggak semangat. Pernah jumpa orang seperti itu? Pernah? Apalagi orang baru putus cinta, betul nggak? Waduh, ayo makan, nggak usah lah. Ya terserah. Siapa yang kuat kali itu ya? Pengalaman ya. Saudara, saya mau berkata, jangan sampai semangat kita patah. Amsal 18, ayo semua baca 2-3. Orang yang ini penting, jaga semangat. Karena orang yang bersemangat itu yang dapat menanggung penderitaan. Tetapi kuat, siapa? Jawab, siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Wih, memang spiritual lah saudara. Tuhan Yesus, yes. Cakap kanan kiri jiranmu, kamu juga. Amin. Kita juga. Ada amin. Jangan sikit-sikit Tuhan pastilah saudara kasih kekuatan. Tapi kita harus berani buat keputusan setiap hari. Amin. Orang yang tangkap ini pasti kuat aminnya. Kita harus ambil keputusan. Makanya kita harus menjadi, oke, next slide. Saya mau slowly. Yes. Siapa yang tahu termostat? Siapa yang biasa tahu termostat? Ini biasa ada ya, inilah dia. Aduh panas loh pastor, panas. Remote control and you on the aircon. Serasa digenting. Engkau menguasai situasi ini dengan remote control. Termostat adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan suhu di udara. Kalau udara panas, sama, engkau ambil. Makanya ada seringkali dipakai. Nah, sekarang ditunjukkan. Sini Fasli, ngam-ngam dia mau kasih. Sini. Iya, bagus. Tunjukkan. Cakap, saya panas. Saya nak mau on. Silakan tepuk tangan untuk Fasli. Saya nggak tahu dia panas kah, kesejukan, ngam-ngam dia di bawah aircon. Dia sejuk kan? Dia kontrol. Dia ambil remote control dan dia akan kontrol untuk apa? Supaya aircon tidak kesejukan. Hidup ini persoalannya, Anda itu sering seperti apa? Nah, termometer, siapa yang tak tahu? Bahaya kalau tak tahu termometer, saudara ya. Ini kalau demam kah ini, ambil termometer. Berapa suhu dia? Berapa? Aduh 38. Nggak masalah 38. Kasih makan es krim, sembuh sudah. Amin. Kadang-kadang saudara demam, nggak usah susah-susah. Kasih makan es krim. Mau apa lagi? Ngisue. Boleh minum. Ya itulah minum. Nah, saudara, saya mau berkata, sering kita seperti mana? Termostat atau termometer? Termostat itu adalah orang yang bisa mengendalikan kondisi di luar, tidak akan bisa mengganggu kondisi di dalam kita. Tapi kalau termometer, Anda dikendalikan
mengendalikan kondisi luar. Makanya tidak heran seringkali emosi manusia suka naik tuh. Kenapa? Gak ada duit, waduh emosi sudah. Hati-hati ya. Katakan kanan kiri, gak ada di CST, amin. Itu iman saya, gak ada di CST. Semua kita seperti termostat, ada amin. Kita mengendalikan kondisi, kita mengendalikan emosi kita, kita mengendalikan suhu panas atau suhu kesejukan apapun dari luar. Sebab apa? Sebab apa saudara? Katakan, karena Yesus di hatiku, karena Yesus di hidupku. Tuhan berkata tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya, aku berdiam, I'm dwell in your life. Tuhan berdiam. Perjanjian baru itu membuat kita sangat bersyukur Roh Kudus diam dengan kita. Perjanjian lama Roh Kudus, Roh Allah menghinggapi saja. Jadi tidaklah heran saudara, kita pasti dimampukan untuk memilih tidak mau putus asa. Yang kedua, coba berdiri. Bohong apa atau kebohongan apa? Putar kanan, kiri, muka, belakang, Maria. Ya, iblis sering memberi kebohongan, yaitu apa? Membuat perpecahan. Senjata yang sering dipakai iblis sehingga perpecahan itu muncul, yaitu apa? Ego. Ego membuat orang tanpa disadari jadi alat iblis. Perhatikan, alat. Kenapa? Karena iblis itu roh, dan iblis tidak bisa bekerja sendiri. Makanya iblis harus cari senjata. Makanya Paulus berkata, kalau engkau sudah dibenarkan dan sudah ditebus darah Yesus, berikan hidupmu jadi senjata kebenaran. Ada amin? Jangan beri hidup sebagai senjata iblis, tapi hidup kita harus jadi senjata kebenaran. Ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang egonya tinggi, apa itu? Ayo baca, 2, 3. Suka menyendiri, susah bergaul dengan orang lain, terlalu eksklusif. Kedua, merasa diri benar, sulit menerima kritik dari orang lain. Ketiga, selalu melihat orang lain atau keadaan di sekelilingnya semuanya salah. Keempat, tidak mudah percaya orang lain. Kelima, tidak memiliki open-minded, pikiran terbuka. Dan yang keenam, lebih cepat menghakimi orang lain. Ego. Ya kan? Anda tersentuh sedikit dan engkau berkata, "Ih, jangan pegang-pegang. Jangan-jangan tangan kamu kotor." Wih, bahaya saudara. Siapa di antara saudara pernah jumpa dengan orang yang sensi? Bukan lisensi. Dulu kita ada jemaah lisensi, bukan lisensi ya. Tapi sensitif. Kenapa? Karena tanpa disadari egonya tinggi. Mari katakan kanan kiri, let go your ego. Bagaimana let go? Kita harus lakukan ini. Semua baca, 2, 3. Namun aku hidup. Mulai perkatakan, letakkan tangan di hatimu. Letakkan tangan di hatimu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk, katakan amin. Let go your ego. Ya, desak keluar. Izinkan Yesus yang bertahta di dalam hidup kita. Ada amin? Jangan pandai nyanyi Elsa. Apa lagunya Elsa? Let it go. Satu kecil. Ya, kalau engkau ingat Elsa, ingatlah, keluarkan ego ya, terus keluarkan. Ya, ubah. Let it ego, let go the ego, my ego, kebas. Amin.
Katakan, engkau bisa untuk kanan jiranmu. Sekarang kiri jiranmu, engkau bisa. Kau pasti bisa. Bersama Yesus. Oke, dengan cepat saudara perhatikan. Ada tulisan macam ini ya. Oke, stop. Kalau saudara tengok tulisan ini, saya tanya, apa yang kau lakukan? Stop. Tengok warnanya ya, merah merona. Warning, beware of dogs. You have been warned. Not responsible for injured or dead. Ini dog bentuk apa ini? Ini pasti yang bulldog ini kebanyakan fat ya. Ini mungkin ini dog-dog yang polisi ini ya. Sekali kena ciuman, sekali rantai saudara ini lepas, dia udah kasih macam ini. Saya tanya, kalau engkau tengok tanda peringatan macam ini, apa yang kau lakukan? Stop dan berjauhan. Apa? Akan berhenti dan berjauhan dari kawasan. Berhenti dulu berlari. Ada juga yang nggak sabar yang lain, lari. Kan udah ditengok ya, larilah saudara. Stop, nanti kena gigi. Oke, tak apa. At least saudara pasti lari, betul? Saya tunjukkan. Next. Ayo baca 2, 3. Warning. Beware. Katakan kanan kiri. Beware of pride. Be humble. Amin. Ego sama dengan pride, kesombongan. Be humble. Jadilah rendah hati. Tuhan ingatkan, jangan sampai kita terlalu ego. Itu menghalang banyak hal. Karena dari ego lah muncul kesombongan. Makasih Lucifer lah nenek moyang. Alkitab bahkan berkata, bapa dari segala pembohong. Jangan kita sampai berketerusan. Putus hubungan. Katakan kanan kiri, putus hubungan. Hati-hati ya saudara. Ketiga, berdiri. Kebohongan apa? Siapa pegang nomor 3? Jang, goyang kanan kiri, naikkan. Semua baca 2, 3. Siapa di sini suka hidupnya sering ragu-ragu? Jangan, belum ada sesuatu terjadi. Jangan. Tidaklah, kebas bilang. Keraguan, ayo baca 2, 3. Keraguan adalah kebohongan yang sering kali dilakukan oleh iblis untuk membuat kita meragukan, ini dia, kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun mata jasmani kita tidak melihat, serangan ini sering datang ketika engkau kuat atau lemah. Ketika roh kita lemah dan masa di tengah badai, iblis sering akan serang nih pikiran. Makanya kenapa Paulus berkata perubahan budi, harus berubah pikiran kita dan menyatakan bahwa tidak ada masa depan. Ini membuat apa? Kita mudah putus asa, mudah menyerah. Siapa di antara saudara ketika engkau masih mungkin di sekolah, engkau melihat nilai-nilaimu itu haleluya, maksudnya do re mi nggak boleh naik-naik ya kan? Maksudnya apa? Nilai ini haleluya di bawah 6 terus. Sekali lagi maaf ya, saya bukan ini kan. Tapi saya kagum loh, di Malaysia boleh loh saudara. Kalau di Indonesia itu warna merah semuanya itu. Strawberry merah-merah delima ya kan. Saya itu 6 saja dulu skeknya takut gitu. Tapi student di sini saya tengok 5 boleh senyum loh saudara. Dapat rapot pergi ke mall, dapat 5, saya dulu 6 dan nangis saya dalam bilik. Ampun Tuhan, ampun. Tapi itulah ya kehidupan, perbezaan. Tapi apa yang saya mau mention yaitu apa saudara? Hati-hati dengan keraguan. Engkau mulai meragukan penyertaan Tuhan. Mungkin seperti tadi ya. Siapa sini student? Ayo angkat tangan student. Ayo yang student. Who's the student? Angkat tangan tinggi. Aduh, kok jangan takut. Nah, ini jangan ragu. Nah. Oke, student boleh berdiri. Kasih tepuk tangan dulu untuk student. Boleh berdiri. Boleh bagi mic dulu untuk mereka.
Ada satu. Oke, pakai inilah satu lagi. Oke. Satu lagi. Ya, kalau nggak share. Oke. Sama-sama kalian cakap ya. Cakap macam ini. Mulai hari ini aku percaya aku jadi kepala bukan ekor. Oke. Ya, kalau nggak pakai bahasa Inggris lah, boleh. 1, 2, 3. Oke, saya ulang. Saya mau itu kuat. Oke, testing lah ya, satu-satu orang, bergantian mic-nya. Oke, Luna buat. 1, 2, 3. Mulai hari ini aku percaya. Oke, ulang. Harus yakin. Mulai hari ini pakai semua tanda seru. Jangan mulai hari ini. Jangan. Ya, ayo semangat. 1, 2, 3. Mulai hari ini. Mulai hari ini aku percaya aku akan Jadi, lu lanjut. jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Tepuk tangan. Next. Kuat. Mulai hari ini Kurang kuat. Ya. Lanjut. Jangan ragu-ragu nak. Lanjut nak. 1, 2, 3. mulai hari ini aku percaya Kuat. Aku jadi kepala bukan ekor. Mic-nya kurang kuat ini. Kesalahan di mic kan di suara. Oke, lanjut. 1, 2, 3, go. mulai hari ini aku percaya aku menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Lanjut, Esther, the queen Esther. Yes. Let's go. 1, 2, 3. Mulai hari ini saya Kuat. Saya percaya. percaya menjadi kepala Jangan terbalik ya, kelapa boleh. Kepala bukan? Amin. Saudara harus yakin, aku jadi kepala bukan Tapi jangan lupa ya, pulang study. Jangan aja deklarasi kuat nggak study. Harus yakin. Nah, siapa pekerja? Oke, karena banyak kan, semua ikuti saya pekerja. Cakap macam ini. Mulai hari ini aku kepala bukan ekor. 1, kejap. Semangat sekali pekerja ini. Ini luar biasa. Kalau ini agresif ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang sambil angkat tangan semua cakap. 1, 2, 3. Mulai hari ini aku jadi kepala. Saudara, saya mau berkata iblis akan menyusup banyak hal. Dia kasih keraguan. Anda yang bersekolah, Anda yang bekerja, mungkin kau melihat kawanmu dipromosi dan engkau sepertinya di say hello pun bos tak ada, sehingga muncul mulai ini. Perhatikan, iblis tetap iblis loh saudara. Makanya tiap hari harus pakai perlengkapan senjata Allah. Ada amin. Saudara, berani engkau keluar rumah, gak doa, gak baca firman, engkau lebih hebat dari Yesus. Loh, saudara perhatikan. Yesus saja berkata, Alkitab berkata, pagi, kuat dulu. Pagi benar. Siapa pagi-pagi susah doa pagi? Angkat tangan. Gak usah angkat tangan lah ya. Aduh, I'm so shy pastor. Angkat di hati. Bertobat. Masih setia ya doa berantai. Amin. Ya, kami sendiri saudara dengan kekuatan menjabar. Apalagi saya salut Pastor Ju, luar biasa. Ya, karena jam 1 sudah berdiri. Saya bilang, dia berdiri, saya kejap lagi ya. Saya lanjut dulu. Kelanjutan ya kan, tapi saya bersyukur dia bangunkan. Continue. Saudara, saya mau berkata, hari-hari ini kita harus berjaga. Katakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Cakap buat diri kita terus ya, berjaga-jaga. Karena Alkitab apa saudara perhatikan, suara sangkakala itu akan terdengar kuat di seluruh dunia. Jadi kalau saudara terdengar yang menikah, Anda tidur dengan suami istri ya, pastikan di sampingmu masih ada nggak? Anak-anak, pastikan ya kan, bapak ibumu masih ada di dalam bilik, masih ada tidur. Ya, saudara-saudarimu kalau engkau tidur atau kawan-kawan tinggal dengan kan.
Karena Alkitab berkata akan ada waktunya akan datang. 2 orang di ladang, yang satu terangkat, yang satu tertinggal. Tertinggal pesawat no problem saudara, beli tiket lagi. Tapi pesawat ke sorga, di mana kita beli tiket? Ayo masukkan sebuah apa? The urgency, ya, spirit. Sesuatu yang aduh ini meresahkan, ini serius. Hidup kita hari-hari ini jangan terlalu banyak apa? Habiskan bermain-main. Dengan cepat lah ya, karena 7 ya. Oke, kita harus ingat, jangan ragu-ragu. Ingat, Alkitab berkata stop khawatir ya. Dalam Yeremia berkata apa? Ayo baca dengan kuat. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai, katakan mengenai aku. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan untuk memberi kepadaku hari depan yang penuh. Ketika engkau diizinkan masuk dalam masalah, itu juga engkau harus yakin Tuhan tidak mengizinkan. Itu bukan berarti Tuhan mengizinkan engkau masuk dalam kecelakaan. Itu maksudnya, paham tak saudara? Jadi engkau jangan berpikir negatif dengan Tuhan. Hati-hati, stop khawatir. Ragu-ragu ini berbahaya. Next. Mari kita ingat, Bapak kita Bapak yang baik. Harus perkatakan, Bapak kita Bapak yang baik, sekalipun engkau belum melihat jawaban doamu. Semua baca. 1, 2, 3. Adakah seorang padamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan apa? Kemudian Lukas ini juga, ini perbandingan saudara. Oke, tidak kita baca ini, tapi perhatikan. Dikatakan kalau anak minta ikan, ya, Tuhan tidak akan memberi ular. Amin. Anak minta telur, Tuhan tidak memberi kalajengking. Sekali lagi diulangi, Bapamu itu di sorga, Ia memberikan Roh Kudus kepada yang meminta. Bapa kita selalu memberi yang terbaik. Katakan amin. Siapa di sini engkau punya gambar diri yang mungkin rusak ya tentang Bapa, tapi engkau harus sepakat dengan firman ini. Kita punya Bapa di sorga sangat teramat baik. Ada amin. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk pertama tadi putus asa, egois, apalagi ragu-ragu. Kebas dalam nama Yesus. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Saya juga saudara saya, karena kita masih manusia. Iman kita sampai selamanya itu akan diuji, saudara. Percayalah, ya. Sesuai apa? Kemampuan kita tentunya. Ada di antara saudara diuji ada banyak hal. Tetapi ingat, Alkitab berkata, kalau aku datang, Tuhan mencari apa? Mencari duit? Mencari engkau sudah kaya? Tapi Tuhan berkata, aku adakah iman di bumi ini? Hati-hati, katakan kanan kiri, hati-hati. Jangan imanmu habis ya. Next, dengan cepat, Yakobus 1. Semua baca, kaum Adam, hendaklah ia memintanya dalam, dan jangan sama sekali jangan bimbang. Sebab wanita, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari hati-hati. Yang keempat, kebohongan iblis apa? Berdiri, siapa pegang? Oke, goyang-goyang, putar kanan, putar kiri. Apa? Tidak puas. Kebohongan, ya silakan duduk. Thank you. Kebohongan iblis membuat kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Perhatikan, kebiasaan membandingkan dengan orang lain. Padahal, perhatikan, poin penting dalam hidup ini, kepuasan sejati kita hanya ada dalam Tuhan. Semua duniawi itu sementara. Amin. Iblis bahkan seringkali membuat kita lupa bahwa apa yang dititipkan kepada kita itu kepercayaan, saudara. Dan harus kita apa? Kelola dengan baik.
Sebab akan ada satu masa kita akan diminta pertanggungjawaban oleh apa itu yang diminta pertanggungjawaban? Semua. Next. Baik itu apa? Baik itu nafas. Ayo baca 2-3. Nafas Tuhan beri, kesehatan Tuhan beri, kelimpahan harta, ya, kekayaan, baik itu pelayanan, keluarga kita, orang tua, suami, ya, istri, anak-anak. One day Tuhan akan tanya pertanggungjawabannya. Makanya tidak ada di dalam hidup ini kita itu boleh pegang terlalu kuat. Ayo berkata apa? Kita lahir tidak membawa apa-apa, kita pulang jangan terlalu pegang terlalu kuat segala sesuatu. Kenapa yang menjadikan orang cepat kecewa? Karena tanpa kita sadari mungkin kita pegang sesuatu terlalu kuat. Apa Pak? Tidak mau melepas, ya. Jangan terlalu kuat pegang. Saudara masih ingat macam mana cara aman memegang telur? Telur tidak bisa kita pegang terlalu kuat, pasti. Tapi tak boleh juga macam ini, ya. Bawa telur ya, oke Mak. Saudara percayalah, ya. Belum saudara gerak sedikit, psh, sudah hancur. Pegang sebatas keamanan itu bisa terjaga. Salah satu bagian sama kesehatan. Belum ya. Sabar. Excited LCD kita nih. Ya. Kesehatan, ya. Ayo jaga. Ya, tapi jangan over. Saya sekali lagi tidak anti gym, ya saudara. Saya sangat selalu orang pergi gym. Saya pun rindu konon kalau ada semuanya, ya. Ada duit, ada masa, ada semuanya gitu. Tapi saya mau berkata jangan letak jaminan di gym. Ada seorang saudara, dia jaga ketat makanan saudara. Wah, lemak semua dia potong, nggak aduh pokoknya semua dia jaga. Dia pergi gym hampir tiap hari saudara. Wih, itu muscle semua, wih luar biasa. Saya salut lah saudara. Tapi in the end, ya sekali lagi hidup dan mati di tangan Tuhan. Kita nggak tahu loh. Tapi jangan juga saya berkata macam ini, tengok kan, cakep saja, pas saja cakep, nggak usah pergi gym, buang-buang duit. Kalau saudara duit ini oke. Sekali lagi dengar ya, jangan ambil potong-potong saya punya statement. Saya tidak anti gym, tapi saya hanya mengingatkan, tidak ada di dalam hidup ini kita boleh pegang terlalu kuat. Termasuk ya, one day anak-anak, engkau akan one day dipisahkan orang tua, ya, atau berpisah dengan orang tua, ya. Suami dengan istri one day akan berpisah. Are we ready? Gak usah jawab sekarang. Kenapa? Ini soalan gak usah dijawab. Ini sebuah soalan apa? Perenungan. Kalau saya ditanya dengan kekuatan saya mungkin gak mampu. Saudara, saya mau berkata, waktu hari itu Tuhan izinkan, Tuhan ambil kami, baby kami Rafael, ya. Awal-awal nggak mampu, loh masih ada kesempatan. Sekalipun saya habis melahirkan, saya usahakan, saya doa, saya pokoknya melakukan sekalipun saya begitu keletihan. Tapi kami selalu berusaha. Manusia bisa berusaha, tetapi keputusan tetap di tangan Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah memutuskan, ya, keputusannya sudah turun. Mari jaga hati. Kalau keputusannya tidak sesuai dengan harapan kita. Tahukah saudara, kehidupan yang sering kali membuat ada banyak orang masuk dalam depresi tingkat tinggi karena sering kali harapan atau kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Anak-anak mungkin kau berharap, aku punya orang tua yang wah so fun, so cute, so good, ya, so care, semua so. Dan ketika kenyataan kau mendapatkan mungkin orang tuamu banyak kekurangan, engkau mulai kecewa. Engkau mulai bahkan mempertanyakan, kenapa Tuhan dia nggak pernah doa punya orang tua begitu baik. Hati-hati saudara. Sama terjadi mungkin di suami istri, ya kan? Ada banyak hal kalau kita mulai membandingkan, maka iblis akan mulai
spread kebohongan. Makanya langkah terbaik, obat yang terbaik, next, yaitu kita harus next. Nah, kali ini next ya. Karena kita itu dipanggil seperti burung raja wali. Siapa di sini yakin engkau dipanggil dengan saya burung raja wali? Bukan anak ayam ya, amin. Mau naik nggak bisa naik, oh terbang, aduh nggak cukup, ya. Tapi kita dipanggil burung raja wali, yaitu burung yang spesial. Ketika datang badai, makin kuat badai, makin dia luar biasa megahnya, terbang tinggi. Ada amin, ada amin. Senyum kanan kiri, boleh ada amin kah? Oh, pastor, sakit lah. Nggak tahan. Ketika engkau dan saya masuk dalam sebuah pengujian atau ujian iman, saudara, saya mau berkata, manusia selalu berkata nggak tahan. Memang nggak ada yang tahan. Termasuk pastor pun nggak tahan. Kalau ditanya kekuatan kita, ada yang tahan? Tapi kenapa kita masih bisa naik terbang? Ketika badai makin kuat, tengok gelombang makin kuat, datang petir, orang tengok, ih mencekam lah. Tapi tengok si Raja Wali, kalau dia boleh cakap nih ya, kalau dia boleh cakap ya kan, dia akan mungkin nyanyi ya, ku kan terbang tinggi, bukan bagai, karena aku Raja Wali. Amin, amin. Aduh, nggak yakin saudara. Ada amin, ada amin. Makin datang badai, makin kita terbang tinggi. Makanya caranya supaya kita benar-benar bisa mampu hidup, supaya puas, tidak selalu tidak puas, yaitu apa? Banyak bersyukur. Jangan banyak komplain, perbanyak bersyukur. Mulai hari ini belajar banyak bersyukur, amin. Bersyukur untuk suamimu, amin ibu-ibu. Katakan, suamiku hebat, suamiku dahsyat, suamiku ajaib, suamiku handsome, lemah lembut, murah hati, panjang sabar, amin. Wih, kok gak amin? Amin ibu-ibu. Saya gak nampak suami saya di sini, pastor. Beriman. Amin. Bapak-bapak, percaya dan harus bersyukur. Apapun istrimu, katakan istriku mantap. Amin. 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 Aduh, kaum bapak nggak yakin ini kayaknya. Mana grup kaum bapak kurang power? Belum makan. Tak apa. Sekejap lagi ya, sabar. Harus bersyukur, banyak lama di rumah Tuhan. Boleh bersyukur? Ya, istrimu mungkin dari yang macam ini ya, gitar elektrik, gitar apa? Kita nggak ada ya. Ya, bukan gitar lagi ya kan? Ya, itu tiba-tiba luar biasa kelimpahan. Bersyukur, amin. Itu nama kali wanita yang pandai masak. Asik. Harus pakai pikiran positif, amin. Dia tiap hari kau jumpa istrimu macam nyonya. Oh, puji Tuhan, istriku sehat sekali. Ya, kalau orang nggak sehat nggak banyak cakap. Ya, bawaannya gini. Istriku sudah makan. Ada pernah jumpa wanita macam itu? Baru pagi jam 8 pagi. Apa kabar? Oke. Saya takut juga kalau jumpa macam itu. Saya dulu pernah jumpa saudara dalam satu pelayanan, budak-budak sekolah minggu saya tak ya, tapi ini di pedesaannya. Adanya sudah makan. Sudah. Saya bilang, aduh mana bapak ibunya, nggak dikasih vitamin nggak anaknya. Iya, sudah kak, sudah. Dia sudah makan tapi wajah ekspresinya macam nggak pernah makan, ya kan? Saudara, saya pernah bersyukur. Anak-anak di sini siapa anak-anak? Masih punya orang tua? Boleh belajar bersyukur. Katakan, aku bangga orang tua aku ajaib, amin. Kalau suka marah-marah bilang, wah aku bersyukur bapak ibuku ini sehat luar biasa. Amin. Tak ada orang sehat, otot semua ininya ya, suara kuat, ya kan? Amin. 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 Orang tua bersyukur juga untuk anak-anaknya, sama ya. Kalau anak-anak itu, aduh, haleluya. Nah, saudara bersyukur
bersyukur, anakku ajaib ini, anakku hebat. Nah, kalau jumpa anak-anak kuat tidur, bilang, wih ini pasti ini pemimpi seperti Yusuf. Saudara belajar konekkan dengan sesuatu yang ajaib. Boleh tak? Kenapa ada orang tak boleh? Karena dia belum mengalami pembaharuan pikiran. Saya berjumpa satu ibu, aduh komplainnya luar biasa tentang anaknya. Aduh, pastor, anak saya pastor. Kenapa bu? Kenapa? Aduh anak saya selalu minta duit dan begini, belajar malas. Ya dulu saya di Indonesia, di sini nggak ada saudara. Wah, oh jadi macam mana? Aduh, saya suruh panggil pelayanan main drum, nggak mau main drum. Oh bener lari-lari saya naik motor sana, nah ini kecelakaan. Waktu dia kena accident loh, inilah ibu ini dia, masa anaknya accident, bagus dia masuk hospital loh. Saya bilang darah Yesus. Bahaya juga nih jenis ibu belum bertobat. Ayo kita belajar. Ada amin? Ada amin? Yakinkan kanan kiri, belajar bersyukur. Filipi 4, ayo dengan cepat, 2-3 baca. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar. Paulus berkata, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saya mau bertanya, siapa di sini pernah kelaparan? Saya pernah. Dan kita akan boleh berkata seperti Paulus berkata, bahkan kita juga apa? Dalam hal kelaparan. Siapa pernah kelimpahan? Ya, yes, oh pastor, on the way. Saudara yakin bahkan di dalam hal kelimpahan, baik dalam kekurangan, baik itu dalam kelimpahan, kita harus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Amin. Boleh saudara? Ada seorang miliuner, dia berkata, ketika duit dia semakin banyak, ya, orang yang duitnya banyak itu harusnya dia lebih memperbanyak pemberian. Ada amin? Ada amin? Jadi ketika duit banyak jangan bingung. Siapa di sini duit banyak bingung? Tiba-tiba, kok banyak kali duit saya di bank account? Salah kirim kah? Bingung, nggak tahu buat apa, ya kan? Beli rumah sudah, beli kereta Ferrari sudah. Katakan amin. Ada yang amin. Aduh, susah kali ya membaharui mental ini. Ada amin saudara? Berat pastor. Berat. Kasih ke gereja kalau berat. Amin. Boleh kita buat gedung besar-besar, kita panggil jiwa-jiwa datang. Amin. Orang dikasih berkat banyak, susah loh saudara. Tengok mata kanan kiri saudara. Macam susah lah. Zeromu belakang berapa? Jangan susah. Amin. Jaga hati. Yang penting jaga hati-hati. Makanya mengucap syukur untuk apa yang hari ini engkau punya. Kalau engkau hari ini masih ada digit 5 ya bersyukur. Ada digit 6 bersyukur. Digitmu banyak ya bersyukur. Karena kalau Tuhan percayakan, Tuhan tahu kekuatanmu. Makanya kalau engkau sudah percayakan, juga harus hati. Jangan lupa pandai. Luar biasa ini. Oke, yang kelima, kebohongan kelima. Kuat-kuat, baca, goyang sayang. Goyang, putar sana, putar sini. Tengok wajahnya, kok nggak nampak wajahnya? Ya silakan duduk. Hati-hati kesibukan. Siapa di sini kalau dipanggil sudah doa? Sibuk lah pastor. Baca Alkitab, sibuk. Saudara dengar ya, renungkanlah. Satu kali saudara, ada seorang, saya ingat saya pernah share ya kesaksian di sini. Dia seorang yang sangat kaya saudara. Satu kali ya, awal-awal usaha bisnisnya tidak baik. Dia rajin ke gereja, hampir tiap minggu datang gereja. Dia panggil bahkan pastor, doakan pastor, doakan pastor. Pastor itu mendoakan, dalam anugerah dia jadi sukses. Dia diberkati berlimpah. Singkat cerita, dia jadi businessman yang sangat sukses. Dan begitu sukses ya, dia punya waktu Ahad, hari Minggu tersita.
lama sekali pastor tak nampak, ini bapak ini kemana ya? Sudah lama nggak nampak. Sampai satu kali saudara, sudah berapa tahun muncul balik bapak ini. Apa yang terjadi? Dan pastor ini tanya, Pak, lama tak jumpa, baru kali ini nampak. Dan hari itu pastor begitu terkejut karena secara fisik dilihat kondisinya sangat kasihan. Dia makin kurus, dia makin pokoknya kurus, dia seperti tak bertenaga, tak berdaya. Dan akhirnya bapak ini jujur, dia berkata, saya lama tinggalkan Tuhan, sekarang dia kena cancer, saudara. Dan waktu dia cancer, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? You imagine? Bukan hanya dia setia datang ibadah, doa hari Rabu datang ibadah, datang saudara, doa pagi datang, connect group datang, apapun persekutuan doa online, onsite kah apa, semuanya aktif. Sekarang saya tanya, jangan amin dulu, sabar, belum habis ceritanya. Apa makna yang kita boleh pelajari? Jangan pernah terlambat. Kalau kita itu punya prioritas dalam hidup kita, orang yang prioritas hidupnya di mana, disitulah dia pasti beri banyak waktu. Apa prioritas hidup saudara? Hati-hati. Tuhan berkata jangan sibuk. Next, seperti dulu ya, Maria dan Marta digambarkan. Marta sibuk, padahal Tuhan hanya mau seperti kita, seperti Maria, duduk di kaki Yesus. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu harus berhenti. Rest in the Lord. Rest. Oke, ini survei ya. Next, perhatikan. Negara-negara yang memakai TikTok, pemakai TikTok Januari 20, ini survei 2003 terbanyak, perhatikan. Ini di seluruh survei dunia, saudara. Oke ya, hati-hati ya. Nomor 2 itu siapa? Siapa? Indonesia tercatat negara nomor 2 survei pemakai pengguna TikTok sangat tinggi di seluruh dunia. Waktu saya belajar, saya bilang, ampuni Tuhan, ampuni. Malaysia nomor berapa? Malaysia nomor 18 di seluruh dunia. Coba bayangin, di seluruh dunia saudara. Tapi saya harap jangan bangga dulu, masih nomor 18 ya. Hati-hati saudara, hati-hati dengan apa? Apa yang hari ini menyibukkan dirimu. Pulang rumah dari kerja, saudara buat apa? Ya, masak pastor, very good. Lepas masak, mandi pastor, very good, masih very good ya. Lepas mandi, lepas makan kenyang, duduklah di sofa. Kalau saudara ada kipas, dinyalakanlah kipas. Angin sepoi-sepoi. Paling sedap, saudara pegang apa? Semua pandai. Katakan kanan kiri, jangan-jangan memang kamu lah itu. Saudara, saya bukan ini ya, tapi kita gelak, tapi mari ambil sisi poin, hati-hati. Secara survei, saya tidak mempost semua. Secara survei ya, memang ada banyak orang dapat income dari TikTok, dari media sosial. Tapi sangat ramai, ada banyak orang kena impact negatif dari media sosial. Pemulihan, maksudnya keluarga-keluarga hancur, harus dipulihkan. Hubungan suami istri hancur, harus dipulihkan. Hubungan anak orang tua hancur, harus dipulihkan. Hati-hati saudara. Bahkan maaf kata masuk ke gereja ya. Pelayan-pelayan Tuhan juga tidak fokus tulus melayani Tuhan. Dia show up melalui TikTok. Dia tunjuk-tunjukkan, this is me, this is me. Kalau engkau punya satu motif memuliakan Tuhan, it's okay. Tapi kalau hanya untuk show off, hati-hati saudara. Ya, sekali lagi banyak impact dan saudara pun tahu. Ya, bangun tidur nomor 1 Anda cari apa? Tes sendiri. Bangun tidur kita harus cari tuh. Nomor 2 cari apa? Si Esti, saya sudah ajar. Nomor 2 cari pasangan. Jangan lupa
Hari-hari ini enggak. Nomor 1 Tuhan, ya kan? Masih puji Tuhan. Habis itu yang kedua, zup tangan, langsung ambil handphone. Hati-hati saudara, tiba-tiba pasanganmu udah nggak ada saudara. Engkau terkejut ya kan? Jangan-jangan terangkat dulu. Ya, amin. Orang tua. Habis itu cari siapa? Cek anak-anak. Tumpangi tangan tiap hari. Saya percaya saudara, ada benih yang kau letakkan. Kami tiap hari tumpangi tangan. Kenapa? Ada hal di mana kita tidak bisa mengajar banyak hal. Terbatas kita manusia, tapi Roh Kudus bisa mengajar. Apa susahnya tumpang tangan? Aduh, nah ini dia, hati-hati loh saudara. Alasan kesibukan jangan sampai membuat kita menyesal. Sekarang saya mau berkata, next. Ayo baca 2-3. Mau berubah atau diubah? Mau berubah? Siapa mau berubah? Tuhan yang tahu, amin. Tapi ketika engkau berubah, percayalah ya, akan ada keajaiban Tuhan seperti lagu tadi ya. Keajaiban Tuhan terjadi. Jadi nyanyi itu lagunya nggak hanya nyanyi, tapi betul-betul lagu profetik, sebuah pujian penyembahan, kita jadikan itu. Jangan lupa, suami-suami tiap hari tumpangi tangan istrimu. Tumpangi tangan kepala istrimu. Amin. Kenapa? Kita berdiri, kita berdoa dulu ya. Untuk para kaum bapak, boleh berdiri kaum bapak. Anda yang sudah bergelar bapak, suamilah suami. Ya, kok macam berat. Jangan berat ya. Oke, ayo yang terdekat dengan bapak. Saudara, saya mau berkata sebentar sebelum kita doa ya. Menjadi kepala dalam keluarga tidak mudah loh saudara. Ya. Betul tak? Di Taman Eden segala sesuatunya, kalau semua salah, Allah berjalan nomor 1 ditanya siapa? Adam. Di mana kau Adam? Jadi sesuatu kalau ada yang kacau di rumah tangga, nomor 1 ditanya siapa? Kalau Adam masih hidup, jawab. Tapi kalau Adam nggak ada, Hawa jawab. Ya. Makanya jangan sampai kita lupa juga kaum istri harus menopang suami kita, amin. Oleh karena itu jangan lupa, anak-anak di sini mau berdoa, ya, jangan lupa. Mungkin orang tuamu nggak ada di sini. Jadi orang tua bukan gampang. One day saudara akan melewati menjadi sebuah masuk ke fase menjadi orang tua, baru kau ngalami pergumulan orang tua. Tekanan yang mereka hadapi, kadang-kadang diizinkan masuk dalam sebuah dilema demi dilema yang sepertinya nggak ada jawaban. Satu saja mereka perlu, doamu. Jangan pernah hakimi, doakan syafaat untuk mereka sampai mereka menang di garis akhir. Ayo kita angkat tangan. Yang dekat, saudara dekati beberapa bapak-bapak. Ayo berdiri, semua jemaat berdiri. Cari siapa yang pernah yang dekat. Tumpangi shoulder, bahunya. Kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Alirkan otoritas kekuatan untuk semua para suami-suami kaum bapak di tempat ini. Dengan semua pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, kami sering tidak memahami. Tetapi Engkau Bapa di sorga yang memahami. Engkau kuatkan mereka menjadi tiang kepala keluarga, menjadi kepala yang ajaib, nabi, imam di tengah keluarga mereka. Semakin dipakai Tuhan dengan dahsyat. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you kaum bapak. Yang keenam, sorry ya, saya minta waktu saudara, saya mau habiskan ini. Coba siapa yang pegang nomor 6, berdiri. Gaya-gaya. Tak tampak wajahnya, diturunkan sikit. Apa itu? Aduh bahaya ya Fani ya. Bukan, nggak usah. Iya, kita baca saja ya. Nomor 6, ini hati-hati. Kebohongan iblis sering pakai di akhir zaman. Dosa itu nikmat. Siapa yang setuju? Hati-hati. Kenapa? Karena itu adalah jawaban daging. Daging dengan daging sepakat. Tapi daging tidak bisa bersekutu dengan roh.
Iblis sering akan menjebak, padahal ini mengerikan. Karena Roma jelas berkata, ayo baca dengan kuat, sebab upah dosa itu apa? Upah dosa itu berkatkah? Maut. Jadi jangan pernah kita bermain dengan api dosa. Amin saudara. Di bulan ini mari kita terus bereskan ya. Kalau kami di grup CIC Team, saya suruh setiap semua pelayan ya, tulis bahkan bakar ya. Siapa jangan belum dibakar, jangan simpan-simpan ya. Sayang lah pastor, kayaknya masih ada yang sayang. Saudara, dosa jangan disayang-sayang, one day akan menuju maut. Yang terakhir kebohongan, yaitu nomor 7. Di belakang tak nampak. Puji Tuhan kau tinggi Efran. Oh ya, nggak usah putar kali ini, nggak usah putar. Senyum saja. Kehancuran, kebohongan yang iblis pakai, yaitu apa saudara? Memakai kehancuran, bencana alam. Sekarang terjadi di mana-mana, betul nggak? Bisa membawa iman orang keropos. Perang, penyakit, nggak henti-hentinya. Perhatikan, sebagainya dan banyak hal membuat kita kehilangan iman. Namun sebagai orang percaya, kita harus tetap percaya. Yaitu apa? Tuhan selalu melindungi, Tuhan membimbing. Yang penting apa? Lari ke Tuhan. Amin saudara. Lari ke Tuhan, lari ke Tuhan, itu saja. Hari-hari terakhir, perhatikan, ini goncangan ekonomi terjadi di mana-mana. Kegoncangan yang bahkan orang memprediksikan macam-macam. Gak usah diprediksi lah ya. Kita banyak doa syafaat itu saja. Sebab apa? Hidup dan mati dikuasai oleh ini powerful ayat, jangan sih lupa. Dikuasai lidah. Perkataan yang baik. Amin. Kehabisan duit, perkatakan yang baik. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dengan cara yang ajaib. Ya. Kehabisan apa lagi? Apapun lah. Ya, mungkin kau lagi sakit berketerusan, engkau tetap berkata, oleh bilur darah Yesus aku sehat. Banyak menyanyi, banyak menyembah ya. Hati yang gembira adalah yang manjur. Ya, kita sudah banyaklah memahami. Tinggal apa? Praktiskan. Next. Perhatikan. Setiap hari iblis akan lempar kebohongan ini. Seperti apa? Api-api panah. Tapi kita harus menjadi laskar Kristus. Perkuat imanmu. Ya, supaya apa? Kita punya perisai makin kuat, perisai makin tebal. Jangan perisai kita tipis, mudah ditembusi. Muncul digoda kenikmatan dosa. Ya kan? Kasih ke gereja, ya adalah pernah, iya kan? Iya. Ayo pergi dating saja, nggak usah pelayanan, ya. Hati-hati loh saudara. Ego, perpecahan, kesibukan, keraguan-raguan, ya. Engkau mulai meragukan Tuhan. Kehancuran itu tadi, ya, bencana dan segala sesuatu yang muncul di sekeliling. Keputusasaan, hati-hati. Tidak puas, hati-hati. Nggak puas tengok pemimpin, pelayanan di gereja. Nggak puas tengok kawanmu, nggak puas tengok bosmu, nggak puas tengok pasanganmu, nggak puas tengok orang tuamu, nggak puas tengok anakmu, macam-macam. Kalau kita tidak pernah berkata cukup, maka kedagingan kita akan terus berteriak. Belajar, ya, katakan stop. Kita tuh harus sering loh percakapkan. Karena apa? Memang musuh kita iblis, tapi musuh yang paling besar sebetulnya siapa? Ego. Ya, ego. Ego kita sering menghancurkan banyak hal. So, mari kita berkata, kita pasti boleh. Next. Kita baca 2-3. Kita tidak bisa menghindari serangan iblis atau kebohongan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kuat-kuat orang bijak, kita harus dapat mengenali dan dengan siapa? Ini penting. Jangan dengan kekuatan sendiri, dengan Roh Kudus. Yang terakhir, 2-3. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan berarti ada yang tidak. Saudara mau jadi bahagian yang dapat atau tidak dapat?
Katakan amin. Bangkit berdiri, cari kawan 2 orang. Mari berdoa untuk dia. Ayo. Berdoa dalam berapa menit? Doakan dia. Semua doakan orang yang di depan. Cari kawan, saudara, ya cari kawan. Oke, mulai berdoa untuk dia. Bergantian. Semua dalam sikap doa ya, jangan main-main. Ayo, semua berdoa. Katakan di dalam nama Yesus, semua kebohongan iblis ini akan dikebaskan dari hidupnya Tuhan. Mata rohnya akan mulai dicelikkan. Dia tidak akan dibuli iblis. Mulai hari ini rohnya tajam, panca inderanya dipertajam. Yes Lord, dalam nama Yesus ya. Terus doa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oke, sekarang bergantian. Ayo lepaskan doa. Perlindungan darah Yesus menguasai setiap kami. Benteng darah Yesus menguasai kami. Pulihkan tubuh jiwa roh kami, hati kami. Kalau ada yang simpan dendam, ada yang simpan kecewa, ada simpan kepahitan, mulai hari ini disembuhkan dalam nama Yesus. Oke, sekarang mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiralaya syikarapa karatayasi. Mari ikuti saya doa dalam nama Yesus. Mulai hari ini Tuhan, aku pakai otoritas daripada Tuhan. Aku pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Semua panca inderaku akan aktif dalam nama Yesus. Tidak ada kebohongan iblis dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam gerejaku, dalam bangsaku, di dalam nama Yesus. Aku punya hati seperti murid yang suka berubah, cepat berubah, cepat mengampuni, cepat mengasihi, cepat merasa puas karena Tuhan. Dalam nama Yesus, cabut Tuhan semua yang tidak baik, bahkan bakar dalam nama Yesus. Mulai hari ini Tuhan, aku perkatakan semua yang baik, semua yang suci, semua yang benar, semua yang kudus, semua yang sedang didengar dan disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang menjadi pikiranku. Aku mengalami kelimpahan, kuat, aku mengalami kelimpahan, aku mengalami terobosan, aku mengalami kesembuhan, aku mengalami pemulihan. Tidak ada urapan yang bocor di dalam nama Yesus. Aku berkemenangan. Aku terima tongkat uluran daripada raja segala raja, tongkat perkenanan dalam nama Yesus. Semua pintu yang tertutup akan dibuka dalam nama Yesus. Aku punya kecerdasan rohani sehingga setiap firman menjadi rema dalam hidupku. Aku dimampukan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mandul dalam hidupku, tidak ada yang stuck dalam hidupku, tidak ada yang pasif dalam hidupku. Semuanya aktif dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa yang kusentuh Tuhan jadikan berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya doa untuk saudara. Ya Tuhan, setiap deklarasi ini Tuhan, kami meteraikan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Hari ini menjadi hari pembalikan keadaan Tuhan. Kami benar-benar mengalami pembalikan keadaan. Kami benar-benar mengalami kemerdekaan Tuhan. Sebagaimana di bulan ini kami merayakan kemerdekaan Malaysia dan Indonesia. Tuhan, semua bangsa ini bisa merdeka, itu karena pertolongan Tuhan. Kami juga merdeka karena pertolongan Tuhan. Maka hari ini Tuhan menjadi hari kemerdekaan buat kami. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati sekali lagi setiap mulut umat-Mu Tuhan yang sudah memperkatakan doa tadi. Hamba perkatakan dimeteraikan jadi oleh kuasa dalam nama Yesus.